Hi everyone, welcome back to my YouTube channel DGI Production. Balik lagi bersama gua Giovanni. Di video kali ini gua akan menceritakan 3 kisah hantu sekaligus yang cukup melegenda dari negeri Thailand. Sawadikap. Pasti kalian pada penasaran kan? Tetap pantengin video ini and let's go check it out. Kisah yang pertama. Pernahkah kalian melihat hantu pada tempat ibadah? Konon katanya, Pipret sering datang ke tempat ibadah untuk meminta pengampunan kepada Tuhan selama masa hidupnya. Pipret merupakan legenda hantu dari Thailand. Sebagai orang Thailand, Pipret memiliki perawakan dengan tinggi badan yang sangat tinggi, setinggi pohon kelapa, dan memiliki lengan yang sangat panjang hingga melewati dengkulnya. Dengan perawakan dan wujud Pipret yang begitu tinggi besar, dia hanya memiliki mulut yang sebesar lubang jarum atau sangat kecil. Konon, semasa hidupnya, Pipret sering mencelakai orang lain. Dia sering berbuat kasar terhadap orang lain, sering mencaci maki, sering berbohong, tidak hormat kepada orang tua, sehingga masyarakat Thailand sangat mempercayai bahwa perwujudan hantu Pipret yang tinggi besar, lengan yang panjang, dan mulut yang sangat kecil adalah merupakan karma dari segala perbuatannya selama masa hidupnya. Mungkin buat kalian, hantu Pipret di Indonesia seperti hantu genderuwo yang memiliki wujud tinggi besar dan badannya hitam serta matanya merah. Ngeri ya guys. Masyarakat Thailand kerap mendengar suara jeritan penyesalan dari hantu Pipret. Mereka meyakini suara tersebut merupakan jeritan penyesalan atas segala dosa-dosa yang Pipret telah lakukan semasa hidupnya. Suara tersebut menyerupai suara hembusan angin yang menimpa pepohonan. Dan masyarakat Thailand meyakini bahwa Pipret melakukan hal tersebut supaya masyarakat Thailand membantu Pipret untuk mendoakannya agar segala dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Masyarakat Thailand pun mempercayai bahwa sebagian besar orang yang semasa hidupnya berbuat kejahatan dan materialistis, maka ketika orang tersebut meninggal, orang tersebut akan bereinkarnasi menjadi hantu Pipret. Dalam budaya agama Buddha, Pipret diyakini menghabiskan hari-harinya untuk meminta pengampunan atas segala dosa-dosa. Dan uniknya, terdapat festival yang memperingati hantu Pipret. Di South Thailand, terdapat festival yang bernama Hungry Ghost Festival. Dari cerita hantu Pipret ini, kita mendapat kesimpulan selama hidup atau semasa hidup, kita harus selalu berbuat kebajikan dan berbuat amal baik agar ketika kita meninggal, kita bisa diterima oleh Tuhan. Kisah hantu yang kedua. Sebagai seorang traveler, hal yang paling menarik adalah bisa berkenalan dan berbaur dengan masyarakat lokal serta sesama traveler. Tapi, apa jadinya jika kalian sebagai seorang traveler berkenalan dengan sosok yang bukan manusia? Di pantai selatan Thailand terdapat cerita hantu yang cukup melegenda, di mana terdapat hantu yang sering menyamar sebagai manusia dan berbaur dengan para traveler. Hantu tersebut bertingkah selayaknya manusia, berbagi cerita dengan para traveler, menemaninya hingga menghabiskan waktu bersama di malam hari, ditemani api unggun di tepi pantai. Tapi ada satu momen ketika para traveler akan menyadarinya bahwa sosok tersebut adalah hantu. Di mana ketika
hantu tersebut meminta tolong kepada salah satu traveler untuk menggaruk punggungnya. Dan ketika traveler tersebut menggaruk punggungnya, traveler tersebut akan melihat lubang yang begitu besar yang dipenuhi dengan luka, borok, nanah, cacing, belatung yang sangat menjijikan. Dan ketika traveler tersebut melihat hal tersebut, dia tidak akan dapat bergerak dan mati di kemudian. Sosok hantu ini sangat identik dengan sundel bolong apabila kita kaitkan dengan hantu di Indonesia. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari cerita hantu ini adalah ketika kalian pergi ke suatu tempat dan kita tidak tahu tempat tersebut seperti apa dan bertemu dengan orang yang baru, hendaknya kita tetap waspada dan berhati-hati karena kita tidak tahu orang yang kalian temui itu adalah sosok manusia atau hantu. Hati-hati ya guys. Kisah hantu yang ketiga, pohon identik dengan hantu atau tempat yang ditinggali oleh hantu adalah pohon-pohon yang begitu besar seperti beringin. Namun lain halnya dengan sosok hantu dari Thailand yang satu ini. Nang Tani atau biasa yang disebut dengan Nang Prai Tani adalah sosok hantu yang meninggali pohon pisang. Nang Tani digambarkan sebagai sosok hantu wanita yang sangat cantik yang mengenakan pakaian tradisional Thailand yang berwarna hijau. Di mana Nang Tani jarang menampakkan diri. Ia kerap menampakkan diri pada saat malam bulan purnama. Ketika Nang Tani menampakkan diri pada saat malam bulan purnama, sosok hantu tersebut akan berdiri di sebelah pohon pisang dengan kondisi kaki yang melayang yang tidak menapak oleh tanah. Konon katanya, bagi sebagian masyarakat Thailand, sosok Nang Tani dipercayai tidak mengganggu mereka dan tidak sering berbuat jahat. Nang Tani tidak seperti sosok hantu-hantu lainnya yang sering membuat keributan atau kekacauan maupun kejahatan. Sosok ini terkenal baik karena menurut cerita yang beredar di masyarakat Thailand, sosok hantu Nang Tani sering membantu dan memberi makan para biksu-biksu yang sedang lewat ketika dalam perjalanan. Meski begitu, ketika seseorang menebang pohon pisang yang ditunggui oleh Nang Tani, maka orang tersebut akan mendapatkan celaka di kemudian hari karena telah merusak atau mengusik tempat tinggal dari sosok Nang Prai Tani. Ngeri guys. Meski begitu, sosok Nang Tani ini dipercayai bisa mencelakai para pria. Terlebih bagi para pria yang telah melakukan kejahatan terhadap para wanita. Sosok Nang Tani yang tinggal di pohon pisang ini dan ketika malam bulan purnama menampakkan diri, ia sering merayu para pria untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dan apabila para pria yang telah tidur dengannya di kemudian hari menjalin kasih atau berpacaran dengan wanita lain, dan setelah itu pria tersebut menyakiti atau berbuat jahat serta mengkhianati wanita tersebut, maka dapat dipastikan pria tersebut akan mati di tangan. Karena kepercayaan terhadap Nang Tani ini, maka masyarakat Thailand sangat anti dan tidak mau menanam pohon pisang di dekat rumahnya. Bagi masyarakat Thailand yang ingin menanam pohon pisang, biasanya mereka menanam pohon pisang tersebut jauh dari pemukiman sehingga ada jarak antara rumah dan pohon pisang yang mereka tanam. Di masyarakat Thailand yang dipercayai dan dikenal sebagai masyarakat yang hidup bersama dengan para makhluk astral,
mereka juga sering memberikan makanan atau kalau di Indonesia kita sebut dengan sesajen di tempat-tempat atau pohon-pohon pisang yang mereka percayai sebagai tempat tinggal Antani. Nah, sekian cerita dari 3 hantu yang cukup melegenda di negara Thailand. Dari cerita-cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sembarangan, terutama terhadap orang yang baru kita kenal. Kemudian kita tidak boleh berbuat jahat terhadap wanita-wanita, karena ya kita bisa menerima karma dari semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini, seperti pada cerita hantu yang pertama. Nah, menurut kalian nih guys, apakah cerita dari ketiga hantu yang cukup melegenda ini yang berasal dari Thailand merupakan kisah nyata atau hanya fiksi belaka? Kalian bisa komen di bawah ini ya guys. Nah, thank you. Sekian video kali ini. Thank you for watching and see ya.